Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap, memohon dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumil akhir, pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku yang berbahagia, ada satu buah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang hendak kami sampaikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dalam surat Al-Maidah ini ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang 4 perbuatan, dan 4 perbuatan ini adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan.
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka dari itu, hendaklah jauhilah perbuatan ini supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada 4 perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang melakukannya berarti dirinya telah melakukan perbuatan keji atau perbuatan syaitan. Yang pertama, minuman keras. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, berkorban untuk berhala. Dan yang keempat, mengundi nasib dengan anak panah. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada sedikit kisah yang hendak kami sampaikan tentang dalam ayat Al-Quran ini. 3 kisah yang hendak kami sampaikan. Semoga dengan 3 kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kisah yang pertama, Nabi kita Muhammad menjelaskan bahwa ada seseorang yang bisa masuk surga karena seekor lalat. Dan ada juga seseorang yang bisa masuk neraka karena seekor lalat. Pada suatu hari, ada 2 orang muslim yang melakukan perjalanan. Pada waktu melakukan perjalanan, ada satu kampung yang menyembah berhala. Setiap orang yang melewati di tempat itu harus berkorban untuk berhala tersebut. Pada waktu 2 orang muslim ini mendatangi di tempat kaum tersebut, maka kaum itu berkata kepada mereka, "Jika kalian hendak melewati tempat ini, maka kalian harus berkorban untuk berhala." Itu. Maka orang yang pertama menjawab, "Kami tidak bisa berkorban karena kami tidak mempunyai untuk berkorban." "Berkorbanlah," kata mereka, "walaupun dengan seekor lalat." Maka pemuda yang pertama, dia berkorban untuk berhala. Sesudah itu, orang pertama tersebut diperintahkan untuk melakukan perjalanan. Dipersilahkan. Maka kata Rasul, pemuda itu
masuk neraka karena seekor lalat. Pemuda yang kedua, kata kaum penyembah berhala, kamu harus berkorban untuk berhala. Orang yang kedua menjawab, tidak, saya tidak mau berkorban. Saya hanya mau berkorban hanya untuk Allah semata. Mendengar hal ini, maka kaum tersebut membunuh orang yang kedua itu. Dengan perbuatan ini, maka kata Rasul, orang yang kedua itu masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Allahu Akbar. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, ini kisah yang pertama. Sekarang kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini kami ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kisah itu yang berbunyi, ada seseorang laki-laki yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iblis menyerupai laki-laki untuk menggoda orang yang ahli ibadah itu. Pada waktu itu, iblis menyerupai seorang laki-laki, lalu iblis tersebut mengerjakan sholat di belakang orang yang alim. Luar biasa khusyuknya, mantap, luar biasa. Ia kerjakan sholat itu sehari semalam. Jadi orang alim tersebut heran, luar biasa khusyuk ia. Saking herannya, orang yang ahli ibadah itu bertanya kepada laki-laki tersebut. Kata orang yang ahli ibadah, wahai pemuda, bagaimana cara mengerjakan sholat supaya khusyuk? Itu katanya. Laki-laki itu menjawab, engkau harus melakukan perbuatan dosa. Itu kata laki-laki itu. Orang yang ahli ibadah bertanya, dosa apa? Laki-laki yang menyerupai, iblis yang menyerupai laki-laki itu menjawab, kamu harus melakukan pembunuhan. Mendengar hal itu, orang yang ahli ibadah menjawab, tidak, itu dosa besar. Saya tidak akan melakukan hal itu. Ini jawabnya. Laki-laki itu berkata lagi, atau engkau melakukan zina. Orang yang ahli ibadah menjawab, tidak, itu dosa besar. Maka iblis yang menyerupai laki-laki itu berkata, atau engkau melakukan minuman keras.
Lalu orang yang ahli ibadah merenung, baik, saya melakukan hal itu. Pada suatu hari, orang yang ahli ibadah itu mendatangi sebuah warung. Dan warung tersebut ditunggu oleh seorang wanita. Lalu orang yang rajin ibadah membeli satu botol minuman keras untuk diminum. Sesudah minum, rupanya terjadilah hal yang sangat tidak disangka. Dirinya mabuk karena minuman tersebut. Lalu wanita penjaga warung tersebut diperkosa, dipaksa, digauli orang-orang tersebut. Tidak lama kemudian datanglah suaminya. Melihat suaminya, maka orang tersebut membunuh suaminya. Berarti orang yang alim ini, orang yang ahli ibadah ini, karena minuman keras merusak pikirannya sampai dirinya melakukan zina dan melakukan pembunuhan. Astagfirullah. Wahai saudaraku dan saudariku, ini sebuah cerita. Cerita ini kami ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Semoga kisah yang kedua ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sekarang kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini di zaman dahulu, yaitu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apabila orang hendak melakukan suatu perbuatan, maka dirinya mengambil 3 busur anak panah. Busur yang pertama ditulis tulisannya, lakukanlah, atau Tuhanku menyuruh. Tulisan yang kedua, busur panah yang kedua bertulisan, jangan lakukan, atau Tuhanku tidak memerintahkan hal itu. Dan busur yang ketiga tidak ditulis atau tidak ada tulisan. Lalu 3 panah tersebut dimasukkan ke dalam Ka'bah, dan apabila hendak melakukan suatu hal, maka ia menyuruh juru Ka'bah, penjaga Ka'bah, untuk mengambil salah satu panah tersebut. Jika panah itu yang diambil tulisannya yang menyuruh perbuatan harus lakukan, maka dia melakukan perbuatan itu. Jika tidak ada tulisan, maka diulang kembali. Astagfirullah. Inilah perbuatan-perbuatan jahiliyah di zaman dahulu. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, ini sebuah kisah yang kami sampaikan, 4 perbuatan yang keji dan 3 buah kisah. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata yang salah atau kata yang lebih. Saya memohon maaf, karena saya adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, sedikit ilmu, kurang pengetahuan. Mohon maaf lahir dan batin.
Saya akhiri dengan ucapan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.